Gak hanya Tom Hai dan Barba, manajemen Persib Bandung gerak cepat dan berhasil datangkan striker top Igor Paixão asal Brasil dengan kontrak 3 tahun dan sekaligus menjadi pengganti ideal William Barros di posisi striker Persib musim ini. Jadi harapanku usai statistiknya begitu menarik. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Ini baru kabar gembira. Diumumkan, tunjukkan skill istimewa di sesi latihan. Coach Bojan Hodak ungkap, Tom Hai dan Federico Barba sangat berpotensi jalani debut di laga vs Borneo FC minggu ini. Simak fakta bahagianya berikut ini. Breaking news! Tak terduga, media ternama Eropa ini beri bocoran besar soal saga transfer Eliano Reinders. Ternyata, diam-diam sudah berada di Bandung dan resmi teken kontrak 2 tahun dan bakal diumumkan pekan ini kah? Simak bocoran eksklusifnya berikut ini. Bikin geger semuanya. Media nasional ini ungkap Persija Jakarta dapat kendala besar tak terduga jelang laga lawan Dewa United. Bisa jadi penyebab utama bakal alami kekalahan memalukan? Simak info lengkapnya hanya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Gak hanya Tom Hai dan Barba, manajemen Persib Bandung gerak cepat dan berhasil datangkan striker top Igor Paixão asal Brasil dengan kontrak 3 tahun dan sekaligus menjadi pengganti ideal William Barros di posisi striker Persib musim ini. Jadi harapanku usai statistiknya begitu menarik. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Persib Bandung benar-benar serius membangun skuad tangguh untuk musim 2025-26. Setelah sukses mendatangkan Tom Hai, gelandang Timnas Indonesia dengan pengalaman panjang di Eredivisie, serta Federico Barba, bek Italia berpengalaman yang pernah mencicipi Serie A dan Swiss Super League, manajemen Maung Bandung bisa jadi masih punya rencana besar lainnya. Salah satu nama yang belakangan mencuat adalah Igor Paixão, striker top asal Brasil yang saat ini memperkuat Feyenoord Rotterdam di Liga Belanda. Nama Igor Paixão bukanlah sebarang rumor. Pemain berusia 24 tahun itu tengah berada dalam performa terbaiknya di Eropa. Musim lalu bersama Feyenoord, ia tampil 32 kali di Eredivisie dengan torehan 11 gol dan 7 assist. Catatan tersebut menempatkannya sebagai salah satu striker muda paling produktif di Belanda. Bahkan, kontribusinya tidak berhenti di angka gol semata. Data menunjukkan Paixão sukses mencatatkan rata-rata 2,1 umpan kunci per pertandingan serta 1,8 dribble sukses per laga, angka yang menunjukkan kualitasnya sebagai penyerang modern. Bagi Persib Bandung, tipe pemain seperti Igor Paixão adalah jawaban dari masalah yang kerap menghantui mereka dalam beberapa musim terakhir. Lini depan Maung Bandung seringkali bergantung pada 1-2 nama saja, sehingga variasi serangan mudah terbaca lawan. Paixão hadir bukan hanya sebagai finisher, tetapi juga kreator serangan yang bisa membuka ruang, memberi assist, sekaligus mencetak gol. Dengan kombinasi Tom Hai yang dikenal memiliki visi permainan luar biasa dan Federico Barba yang akan memperkokoh pertahanan, Persib sejatinya hanya kurang satu potongan terakhir, seorang striker tajam, muda, dan haus gol. Igor Paixão adalah potongan puzzle itu. Bayangkan skenario di mana Tom Hai menjadi pengatur serangan dari lini tengah, Eliano Reinders jika resmi datang bermain sebagai gelandang sayap yang rajin membantu serangan, dan Igor Paixão berdiri di lini depan sebagai eksekutor. Kombinasi ini bisa menjadikan Persib memiliki lini serang paling berbahaya di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Mobilitas Paixão akan memberi banyak opsi dalam taktik Bojan Hodak, baik saat melakukan serangan balik cepat maupun ketika membongkar pertahanan rapat lawan.
Pelatih Bojan Hodak dikenal sebagai sosok yang senang dengan striker dinamis yang tidak hanya menunggu bola, tetapi juga aktif menjemput permainan. Igor Paixão adalah representasi sempurna dari tipikal pemain yang dibutuhkan Hodak. Dengan kecepatan, teknik, serta naluri gol tinggi, Hodak akan memiliki senjata pamungkas untuk mengangkat kualitas permainan Persib Bandung. Lebih dari itu, kehadiran Paixão akan membuat kompetisi internal di lini depan semakin sehat. Penyerang-penyerang yang ada akan termotivasi untuk menunjukkan performa terbaik mereka agar tetap mendapat tempat di skuad utama. Setelah sukses mendatangkan Tom Hai dan Federico Barba, rumor kedatangan Eliano Reinders semakin memperkuat sinyal bahwa Persib memang ingin menghadirkan nama-nama besar berlevel Eropa. Jika langkah selanjutnya benar-benar mengarah pada Igor Paixão, itu artinya Persib bukan hanya sekedar berbenah, tetapi membangun pondasi untuk menjadi tim dengan standar internasional. Bagi Bobotoh, kabar ini tentu menjadi harapan besar. Persib tidak hanya akan tampil dominan di BRI Super League, tetapi juga bisa melangkah lebih percaya diri ketika berlaga di kompetisi Asia. Igor Paixão dengan usia muda dan pengalaman di Eropa bisa menjadi investasi jangka panjang sekaligus ikon baru Maung Bandung. Kini pertanyaannya, apakah manajemen Persib Bandung benar-benar akan mengeksekusi langkah besar ini? Bursa transfer masih terbuka dan peluang selalu ada. Jika benar terrealisasi, maka Persib akan memiliki komposisi pemain asing yang nyaris sempurna. Tom Hai, Federico Barba, Eliano Reinders, dan Igor Paixão. Jika itu terwujud, maka musim ini bisa jadi salah satu musim paling bersejarah bagi Maung Bandung. Skuad racikan Bojan Hodak berpotensi menjelma menjadi tim paling ditakuti di Asia Tenggara, sekaligus membuat Bobotoh bermimpi lebih besar. Bukan hanya juara liga domestik, tetapi juga berbicara di level Asia. Ini baru kabar gembira. Diumumkan, tunjukkan skill istimewa di sesi latihan. Coach Bojan Hodak ungkap, Tom Hai dan Federico Barba sangat berpotensi jalani debut di laga vs Borneo FC minggu ini. Simak fakta bahagianya berikut ini. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, akhirnya angkat bicara mengenai peluang debut dua rekrutan anyarnya, Tom Hai dan Federico Barba. Kabar ini sontak menjadi sorotan besar karena keduanya baru saja diperkenalkan secara resmi oleh Persib Bandung pada Rabu kemarin. Seperti diketahui, Tom Hai datang dengan status bebas transfer usai kontraknya berakhir bersama Almere City di Eredivisie Belanda. Gelandang timnas Indonesia berusia 30 tahun itu langsung menyedot perhatian Bobotoh karena dinilai bisa menjadi jawaban atas kebutuhan Persib di lini tengah. Sementara itu, Federico Barba, bek asal Italia berusia 31 tahun, diyakini bakal memperkuat benteng pertahanan Maung Bandung setelah tampil di Serie A dan Swiss Super League musim lalu. Tak butuh waktu lama, Hodak pun memberi sinyal kuat bahwa keduanya bisa segera menjalani debut perdana. Persib sendiri akan menghadapi laga berat melawan pemuncak klasemen sementara Borneo FC Samarinda pada pekan keempat BRI Super League 2025/26 Minggu 31 Agustus 2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kita lihat perkembangan. Untuk debut, mungkin keduanya bisa memulai sebagai starter atau di babak kedua, kata Bojan Hodak. Pernyataan ini jelas menyalakan harapan Bobotoh. Meski baru bergabung, baik Tom Hai maupun Federico Barba langsung disebut siap diturunkan, entah sejak menit pertama atau sebagai tenaga tambahan di babak kedua. Intinya, Tom dan Federico sangat berpotensi memulai debut lawan Borneo, ujar Hodak menegaskan. Lebih jauh, pelatih asal Kroasia tersebut menjelaskan bahwa kondisi fisik kedua pemain anyar Persib dalam keadaan baik. Hal ini membuat peluang mereka untuk tampil semakin besar meski persiapan terbilang singkat. Sebelumnya, Federico Barba sempat sakit dan sekarang sudah siap berlatih. Kondisinya fit. Untuk Tom Hai pun, sebelum bergabung, dia sudah menjalani latihan individual terstruktur, tandas Hodak.
Artinya, meski baru resmi berseragam Persib, Tom dan Barba datang dengan modal kebugaran yang terjaga. Hal inilah yang membuat Hodak cukup percaya diri untuk segera memberikan kesempatan debut di laga besar melawan Borneo. Kehadiran Tom Hai dan Federico Barba jelas membawa optimisme baru di tubuh Persib, sebab dalam 2 laga terakhir Super League, Maung Bandung gagal meraih hasil maksimal. Setelah kalah 1-2 dari Persijap Jepara, Persib kembali tertahan dengan skor 1-1 kala bersua PSIM Yogyakarta. Situasi ini membuat kemenangan atas Borneo FC menjadi sangat penting. Tambahan energi dari 2 pemain berpengalaman Eropa itu diharapkan bisa mengembalikan kepercayaan diri tim sekaligus memberikan kemenangan yang sudah dinantikan Bobotoh. Tak bisa dipungkiri, antusiasme Bobotoh kini memuncak. Nama Tom Hai dan Federico Barba langsung menjadi topik panas di media sosial dengan banyak pendukung Persib yang berharap keduanya bisa memberikan dampak instan. Kini tinggal menunggu keputusan Hodak, apakah Tom Hai dan Barba akan langsung tampil sebagai starter atau justru dimasukkan di babak kedua untuk menambah kekuatan serangan dan pertahanan. Laga melawan Borneo FC dipastikan bukan sekedar pertandingan biasa, melainkan juga panggung debut yang bisa menjadi titik balik perjalanan Persib di awal musim ini. Pertanyaan besarnya, apakah Tom Hai dan Federico Barba mampu langsung memberi efek positif pada laga debutnya bersama Maung Bandung? Haruskah Hodak menurunkan keduanya sejak awal atau lebih aman memainkannya sebagai super sub? Bagaimana menurut Bobotoh? Siapa yang paling dinanti aksinya di laga lawan Borneo FC nanti? Yuk, tuliskan komentar dan prediksi Anda di bawah. Breaking news! Tak terduga, media ternama Eropa ini beri bocoran besar soal saga transfer Eliano Reinders. Ternyata, diam-diam sudah berada di Bandung dan resmi teken kontrak 2 tahun dan bakal diumumkan pekan ini kah? Simak bocoran eksklusifnya berikut ini. Nama Eliano Reinders mendadak jadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia, khususnya Bobotoh Persib Bandung. Pemain timnas Indonesia itu disebut-sebut bakal segera mengenakan seragam biru kebanggaan Maung Bandung sebelum bursa transfer resmi ditutup pada 2 September mendatang. Kabar ini bukan sekedar isu liar, melainkan diberitakan langsung oleh media ternama Belanda, De Stentor, yang menyebut bahwa adik dari gelandang AC Milan, Tijani Reinders, sudah mendapat lampu hijau untuk menuntaskan kepindahannya dari PC Zwolle. Dalam laporannya, De Stentor menuliskan bahwa Persib berada di posisi terdepan untuk mengamankan tanda tangan sang pemain. Meskipun beberapa klub Indonesia tertarik, Eliano Reinders tampaknya akan memilih Persib Bandung. Tim tersebut memenangkan kejuaraan Indonesia tahun lalu. Tak hanya itu, De Stentor juga menambahkan bahwa Eliano sudah tidak terlihat di sesi latihan PC Zwolle karena mendapat izin khusus dari klub. Reinders sudah absen dari sesi latihan tim PC Zwolle hari ini karena klub memberinya kesempatan untuk menyelesaikan transfer, tulis De Stentor. Menariknya, media yang sama juga menyebut Bali United sebagai salah satu tim yang berminat mendatangkan Eliano. Namun, kabarnya tawaran dari Persib lebih serius dan menggiurkan. Eliano bukan nama asing di kancah sepak bola Belanda. Ia pernah mendapat banyak menit bermain bersama PC Zwolle sejak musim 2020-2023 hingga 2024. Satu-satunya pengecualian terjadi pada musim 2022-23 ketika ia dipinjamkan ke FC Utrecht untuk menambah pengalaman. Pada musim lalu, Eliano masih menjadi bagian penting timnya. Ia tampil sebanyak 21 kali di Eredivisie
dengan total 1.198 menit bermain dan berhasil mencetak 1 gol. Meski tidak selalu menjadi pilihan utama, kontribusinya tetap diperhitungkan. Salah satu daya tarik utama Eliano adalah fleksibilitasnya. Pemain berusia 24 tahun itu bisa bermain sebagai fullback kanan maupun gelandang sayap kanan. Namun, di PC Zwolle, pelatih Henry van der Vecht kerap lebih memilih pemain lain untuk posisi tersebut. Situasi inilah yang membuat peluang hengkang ke Persib semakin besar. Jika benar-benar jadi berseragam biru, Eliano akan menjadi tambahan penting di lini sayap Persib yang selama ini kerap dikritik karena kurang konsisten. Jika transfer ini terwujud, Eliano akan menyusul jejak kompatriotnya sesama pemain naturalisasi Tom Hai yang baru saja diresmikan sebagai rekrutan anyar Persib pada Rabu kemarin. Eliano sendiri sudah resmi menjadi WNI sejak 30 September 2024 bersamaan dengan Mace Hilgers sehingga tidak akan mengganggu kuota pemain asing Persib. Keuntungan besar bagi tim berjuluk Pangeran Biru yang tengah membangun skuad untuk kembali bersaing di papan atas Super League. Rumor ini jelas menambah euforia bobotoh, apalagi Persib saat ini memang tengah gencar memperkuat tim usai awal musim yang belum terlalu konsisten. Kehadiran Eliano diharapkan bisa membawa tambahan kreativitas dan kecepatan di sisi kanan permainan Persib. Namun, hingga saat ini pihak Persib masih bungkam soal rumor transfer tersebut. Semua mata kini tertuju pada tanggal 2 September, batas akhir bursa transfer. Apakah Persib benar-benar berhasil menghadirkan kejutan dengan meresmikan Eliano Reinders? Jika transfer ini terrealisasi, duet Tom Hai dan Eliano Reinders berpotensi menciptakan kombinasi baru yang bisa menghidupkan permainan Persib Bandung. Tapi pertanyaan besarnya, apakah Eliano memang sosok yang tepat untuk kebutuhan Maung Bandung saat ini? Bagaimana menurut Bobotoh? Apakah Eliano akan langsung menjadi pemain kunci atau butuh waktu untuk beradaptasi dengan atmosfer sepak bola Indonesia? Yuk tinggalkan komentar dan pendapat Anda. Bikin geger semuanya. Media nasional ini ungkap Persija Jakarta dapat kendala besar tak terduga jelang laga lawan Dewa United. Bisa jadi penyebab utama bakal alami kekalahan memalukan? Simak info lengkapnya hanya di sini. Laga Super Big Match siap mengguncang jagat sepak bola tanah air. Dewa United akan berhadapan dengan Persija Jakarta pada lanjutan BRI Super League 2025-26. Pertandingan penuh gengsi ini bakal digelar di Banten International Stadium Jumat malam. Sorotan jelas tertuju pada bentrokan dua tim yang sedang sama-sama percaya diri. Dewa United sebagai tuan rumah bertekad melanjutkan tren positif mereka. Di sisi lain, Persija Jakarta hadir sebagai salah satu kekuatan papan atas yang hingga kini belum sekalipun merasakan kekalahan musim ini. Secara keseluruhan, Persija Jakarta memang lebih dominan dalam rekor head-to-head. Dari 6 pertemuan terakhir, Macan Kemayoran berhasil mengantongi 3 kemenangan. Dewa United sendiri baru bisa menorehkan 2 kemenangan, sementara 1 laga sisanya berakhir imbang. Namun, statistik itu tidak sepenuhnya menggambarkan situasi terkini. Dalam 2 pertemuan terakhir di musim lalu, justru Dewa United tampil lebih superior. Tim berjuluk Banten Warriors sukses menahan imbang Persija sekali, bahkan sempat menorehkan kemenangan. Artinya, Macan Kemayoran gagal meraih kemenangan dari 2 laga terakhir melawan Dewa United. Inilah yang membuat duel nanti terasa semakin panas. Meski di atas kertas Persija lebih unggul, secara mental Dewa United punya modal penting menghadapi lawannya. Modal lain yang tak kalah krusial adalah kemenangan besar Dewa United pada pekan lalu. Setelah sempat terseok di 2 laga awal musim, mereka bangkit dengan kemenangan 3-1 atas Persik Kediri. Kemenangan tersebut seolah menjadi titik balik. Pelatih kepala Jan Olde Rikaring mengaku sangat puas dengan performa timnya.
Ia menegaskan bahwa perkembangan yang ditunjukkan anak asuhnya adalah hal yang membanggakan. Kini, Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan siap melanjutkan momentum itu di hadapan ribuan pendukungnya sendiri. Bermain di Banten International Stadium tentu memberi suntikan motivasi ekstra. Apalagi kemenangan di laga ini akan sangat berarti untuk memperbaiki posisi mereka yang saat ini masih berada di peringkat ke-13 klasemen sementara. Sementara itu, Persija Jakarta datang ke Serang dengan status yang tidak kalah meyakinkan. 3 laga awal musim dilalui tanpa kekalahan dan kini mereka duduk manis di posisi kedua klasemen sementara. Wajar bila tim asuhan Mauricio Sousa digadang-gadang sebagai salah satu kandidat kuat juara musim ini. Meski begitu, Sousa sama sekali tidak mau meremehkan Dewa United. Ia menyadari betul bahwa laga tandang ini tidak akan mudah. Mengingat Dewa United baru saja menemukan ritme permainan terbaiknya, Persija perlu tampil lebih tajam dan efektif. Pelatih asal Brasil itu menyoroti hasil imbang 1-1 melawan Malut United pada pekan sebelumnya. Walau secara permainan ia puas, Sousa menegaskan ada momen-momen di mana timnya seharusnya bisa mencetak gol kemenangan. Pencet, skuad Macan Kemayoran kini sudah fokus penuh menatap laga tandang ini. Mereka siap untuk bekerja keras demi bisa mencuri poin dari lawatan mereka ke Serang, tegas Sousa. Pertemuan ini bukan hanya sekedar soal 3 poin. Ini adalah duel adu gengsi, adu taktik, dan juga adu mental. Persija ingin menjaga tren tak terkalahan mereka, sedangkan Dewa United ingin membuktikan diri sebagai penakluk tim papan atas. Di atas kertas, laga ini dipastikan akan berjalan dengan tempo tinggi. Kedua tim sama-sama punya misi besar. Persija untuk menjaga asa di jalur juara, Dewa United untuk keluar dari papan bawah. Lantas, siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Apakah Persija Jakarta bisa menegaskan superioritasnya dan pulang membawa poin penuh? Ataukah Dewa United kembali menunjukkan tajinya seperti 2 pertemuan terakhir dan mempermalukan Macan Kemayoran di Banten International Stadium? Nah, kalau menurut kalian, siapa yang lebih berpeluang menang dalam duel ini? Apakah Persija yang tampil konsisten sejak awal musim, atau justru Dewa United yang sedang bangkit dengan penuh percaya diri? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, karena pertandingan ini jelas akan jadi bahan perbincangan hangat para pecinta bola tanah air.